الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan berkah ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, insya Allah kita akan membahas 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, adakah keringanan dalam beribadah? Ya. Yang kedua, berhusnuzon pada kebaikan orang. Dan yang ketiga, besarnya pahala di balik ujian. Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Al Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Irfan Zidni. Dan nanti kita juga akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Munawir Ngacil untuk ngaji yuk ya. Jadi disiapkan Al-Qur'annya dari sekarang. Dan Ali ingin menghimbau kepada pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Baik, Ali ingin sapa yang ada di masjidnya. Assalamualaikum. Kurang semangat nih. Assalamualaikum. Dari majelis taklim mana nih? Masya Allah, dari Subang. Mudah-mudahan perjalanan dari Subangnya kemari bisa ngangkat harkat derajat martabat ibu semua di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semangat ya. Dan pemirsa di rumah juga harus semangat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Adakah keringanan dalam beribadah? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Islam adalah agama yang menghendaki pemeluknya agar menjalankan syariatnya dengan penuh kemudahan. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki hambanya
agar mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan hambanya ditimpa berbagai macam kesulitan-kesulitan. Ini khusus dalam melaksanakan ibadah. Dalam beribadah, Allah menginginkan hambanya memperoleh kemudahan. Ayat ini dengan tegas dan jelas bisa kita pahami bahwa beragama Islam adalah beragama yang nyaman dan rileks. Kita manusia yang memang dasarnya sudah banyak beban, oleh syariat agama Islam diangkat kesulitan dan beban-beban dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat menjalankan syariat agama. Prinsipnya secara substansi, syariat agama Islam itu taklilut takalif, menyedikitkan beban. Satu contoh misalnya begini. Kalau kemampuan kita mengerjakan satu ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Sholat wajib berdiri. Sholat wajib enggak berdiri? Wajib. Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran Pak. Boleh enggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Tuh keringanan tuh. Islam enggak maksain. Kalau ngono yang ngono, enggak. Kalau memang kemampuan berkurang, penekanannya juga otomatis menurun. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambeien Pak. Boleh enggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Keringanan, kemudahan dalam mengerjakan ibadah. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok Pak. Boleh enggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Mudah apa enggak agama Islam? Mudah apa enggak dalam beribadah? Ada yang memberatkan dalam beribadah? Enggak ada. Sementara kalau ada orang bilang syariat Islam malah bikin berat manusia, yang ngomong kayak begitu goblok. Oi. Oi. Ngerti goblok? Belegug. Nyaho belegug. Belegug tuh minum es ditiup, belegug gitu. Justru agama Islam tidak ingin pemeluknya mengalami kesulitan-kesulitan dalam beribadah. Karena itu ada keringanan. Sholat, hukum awalnya, hukum asalnya wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh duduk. Kalau nggak sanggup, boleh berbaring. Kalau nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke masjid, sholatin rame-rame. Tidak ada yang berat dalam menjalankan syariat agama Islam dalam beribadah. Justru diatur agar memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Ada yang disebut azimah, ada yang disebut rukhsah. Azimah, semua orang terkena hukum asal. Khitobnya semua orang terkena hukum asal. Sholat zohor 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Betul? Hukum asalnya itu disebut azimah.
Ada lagi rukhsah. Apa itu? Hukum pengecualian yang menyebabkan orang bisa melakukan keringanan di luar hukum azimah. Misalnya musafir boleh mengqashar yang 4 rakaat tersebut. Diberikan kemudahan, diberikan keringanan dalam soal beribadah. Rukhsah itu keringanan. Inilah hebatnya agama Islam. Tidak memaksakan pemeluknya. Kalau sudah begitu ya harus begitu. Enggak. Dalam beribadah umat Islam diberikan keringanan-keringanan. Bahkan luar biasa. Ada satu peristiwa. Dahulu di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang laki-laki lapor. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa? Siang-siang bulan puasa Ramadan, saya sama istri nggak kuat. Terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru ini. Tegangannya tinggi, syahwatnya kenceng. Ya pengantin baru. Maafkan saya ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata baginda Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Kita lihat nih, ada keringanan dalam beribadah. Walaupun melanggar, tapi masih ada keringanan. Kata Nabi, ya sudah kamu kalau melanggar perintah, bayar dendanya. Bayar kifaratnya. Apa dendanya ya Rasul? Merdekakan budak. Saya enggak punya budak ya Rasul. Enggak punya. Kalau gitu kamu mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain. Ini sebagai kifarat, sebagai penebus. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh diselang-seling. Sanggup? Enggak sanggup ya Rasul. Jangankan puasa 2 bulan. 1 bulan aja saya nyelonong. Bagaimana puasa 2 bulan? Bisa 2 kali nyelonong. Kalau enggak sanggup yang ketiga dah. Apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin. 1 orang 1 mud. Takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Sanggup? Maaf ya Rasul, saya enggak sanggup. Jangan ngasih makan 60 orang. Di rumah istri saya sehari masak 3 hari pre. Nabi masuk ke dalam kamar, enggak lama beliau keluar bawa sekeranjang korma. Kata Nabi, ya sudah, ini korma bawa pulang. Nanti di kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya orang yang paling miskin itu saya. Rupanya ini orang apes betul ini. Nah kita lihat, melanggar perintah. Tapi karena kemampuannya menurun, bukan denda yang dia dapat. Tapi sekeranjang korma sedekah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya udah bawa pulang korma itu, kasih makan keluargamu. Inilah ajaran Islam. Enggak nyusahin. Enggak bikin mempersulit hidup kita manusia. Justru agama Islam memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tinggal masalahnya adalah kita mau gunakan rukhsah ini apa tidak. Ada rukhsah wajib, ada rukhsah sunnah. Rukhsah wajib adalah ketika
kalau sudah menyangkut keselamatan diri, maka itu dianjurkan wajib. Menyangkut keselamatan diri. Bu, misalnya ibu di satu daerah tandus gersang, enggak ada tumbuhan, enggak ada makanan. Tandus gersang di kampung orang. Ada bangkai burung. Maka wajib, rukhsah wajib. Kenapa? Kalau tidak memakan bangkai tersebut, dikhawatirkan kelangsungan nyawa ibu bakalan hilang. Maka rukhsah wajib. Kalau sudah menyangkut keselamatan jiwa, kelaparan, enggak ada lagi bahan makanan apapun yang halal, yang ada cuma bangkai misalnya, maka wajib untuk menjaga kelangsungan hidup pribadi, boleh hukumnya makan bangkai. Tapi kalau enggak ada apa-apa, kalau ibu pergi, saudara pergi ke satu daerah, masih banyak makanan yang halal, tapi nyantapnya malah makanan yang haram. Nah, rukhsah enggak berlaku tuh. Jatuhnya malah dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Itulah agama Islam. Agama yang oleh Allah diturunkan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, diberikan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena memang tadi ayatnya yang saya sampaikan secara tegas dan jelas, Allah menginginkan hambanya tidak mengalami kesulitan dalam beribadah. Sehingga khitabnya, kewajibannya untuk beribadah tetap dijalankan oleh seorang makhluk yang bernama manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih guruku ilmunya, Masya Allah ya. Baik, tidak ada alasan untuk tidak beribadah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, berhusnuzon pada kebaikan orang. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Fahmi Salim. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله
التواب الرحيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Azmi Alfi Sahar, Masya Allah ya. Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan bahas tema kita yang kedua, berhusnuzon pada kebaikan orang ya. Ini memang bukan hal yang mudah ya. Kita kadang-kadang banyakkan suuzonnya daripada husnuzonnya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Fahmi Salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Cahaya Hati yang hadir di Masjid Bimantara pada kesempatan siang hari ini, dan juga seluruh pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu ketetapan di dalam agama kita. Ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa tanda baiknya ibadah seseorang itu ada satu cirinya. Kalau benar kita ibadah kita kepada Allah itu benar-benar baik, benar-benar memberikan manfaat dan diterima oleh Allah, ibadah itu akan nampak pada akhlak keseharian kita. Salah satu tanda yang paling besar dari hadirnya ibadah yang baik diterima oleh Allah itu adalah kita memiliki sikap husnuzon, bersangka baik kepada saudara-saudara kita yang muslim, insya Allah. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan tadi, sebagaimana sudah dibaca oleh qori kita dengan suaranya yang merdu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari diri kalian itu prasangka buruk yang banyak. Lah terus apa? Ada yang mengatakan, lah kalau begitu boleh dong Pak Ustadz, sangka buruk yang sedikit. Enggak. Karena kebanyakan orang itu memang buruk sangkanya banyak. Makanya yang dilarang banyak berburuk. Apa berarti yang sedikit boleh? Enggak juga, enggak boleh tetap. Baik banyak ataupun sedikit, kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Makanya ayat yang tadi dibaca itu luar biasa. Allah sampai menyebut 3 langkah supaya kita memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama orang Islam. 1, jauhi buruk sangka. Terus bagaimana kalau udah terjadi buruk sangkanya? Hah? Ya kan, biasanya kan kita ini kalau ada larangan suka dilanggar. Betul? Ya enggak? Ada kata orang di Indonesia ini, orang semakin dilarang itu semakin potensi melanggarnya besar. Benar apa benar? Iya. Biasanya kalau dilarang untuk suudzon, ya justru kita banyak Nah, kalau beneran terjadi bagaimana Bang Ali? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tajassasu. Ini langkah yang kedua nih. Setelah ada larangan jangan suudzon, kalau benar terjadi suudzon, berburuk sangka kepada orang, maka Allah titahkan kepada kita, oke, kamu sudah suudzon, tetapi tolong jangan cari-cari korek-korek kesalahan orang sebagai langkah berikut kamu untuk membuktikan suudzon kamu. Paham apa enggak? Paham enggak? Biasanya kalau kita suudzon, nih ya, kalau kita udah buruk sangka nih, kita pengen buktiin. Bener apa kagak ini? Nah, dikuntit, dia datang ke rumahnya, dia kepoin Instagramnya, betul?
Dia lihat Twitternya, kira-kira ada yang bisa dibully nggak nih Bang Ali? Nah, ada yang bisa dikerjain nggak nih? Ada kelemahan apa nih? Video-video YouTube saya ntar dicari-cari. Ada nggak bisa dipotong-potong nih buat dihajar, betul? Itu namanya tajassus. Makanya yang kedua, jangan kamu mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang. Sebab mengorek kesalahan orang itu adalah langkah kedua setelah kita buruk sangka kepada orang lain. Oke, yang ketiga. Setelah ibu dilarang suuzon, setelah itu ibu dilarang untuk mengorek kesalahan orang lain, biasanya yang terjadi apa? Biasanya kalau sudah terbukti nih, oh benar nih si Anu, si Fulan, ya sudah melakukan keburukan, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, udah ada buktinya nih, udah kita korek-korek cari dalilnya, kesalahan-kesalahannya, maka Allah perintahkan kita untuk menutup aib saudara kita dengan adanya larangan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu suka ghibah. Suka apa? Ghibah. Kalau suka ghibah biasanya kalau orang Betawi bilang apa? Merepet. Ini orang mana ini? Ibu-ibu di sini orang Subang, paham merepet? Kagak paham ya? Ya udah paham-pahamin aja sekarang. Merepet itu biasanya ini suka ngomong. Ya, ke tetangga ngomong, ke saudara ngomong, ya, ke temen alumni SMP, SMA ada grup WA diomongin orang. Dia kemarin utang sama saya belum bayar. Terus aja begitu. Si Anu jilbabnya kurang kurang panjang. Si Anu pakaiannya begini-begini. Ya, akhlaknya diomongin terus. Nah, ini nggak boleh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aib saudara kita. Coba bayangkan. Ini 3 langkah ya untuk melindungi harkat dan martabat seorang muslim sampai Allah berikan 3 macam larangan itu di dalam satu ayat. Luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang Islam masih suka suuzon kepada saudara muslimnya, apalagi kemudian dia meningkat lagi dosanya, tambah dosanya dengan apa? Tajassus, cari-cari ngorek-ngorek kesalahan orang. Tambah lagi meningkat dosanya dengan apa? Menghibah. Na'udzubillah min zalik. Ini harus kita jauhi. Maka itu Nabi SAW berpesan, iyyakum wazzan. Wahai umat Islam, wahai umat Rasulullah, jauhilah berprasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka buruk itu adalah seburuk-buruk dan perkataan yang paling dusta. Ya, maka itu kita harus jauhi suuzon kepada sesama. Nah, terus bagaimana? Kalau misalnya ada dari saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita yang mengundang rasa curiga. Gimana caranya kita jauhi suuzon? Tahu? 1. Ya, kita harus mencarikan uzur untuk beliau. Apa itu uzur? Kita cariin alasan yang baik. Oh, barangkali si fulan begini. Misalnya ada yang janji sama kita. Besok kita janji ketemuan ya. Di restoran Anu jam sekian misalnya. Kita datang. Ditunggu kagak datang. Ini orang yang janji. Nah, kira-kira ibu suuzon apa kagak nih? Suuzon apa kagak? Suuzon. Cara menghindari suuzonnya kita harus mencari ya berbaik sangka. Oh, jangan-jangan dia macet. Belum sampai. Jangan-jangan ban motornya bocor. Jangan-jangan dia nggak boleh sama suaminya keluar rumah, iya kan? Jangan-jangan dia ada urusan mendadak nganterin orang tuanya pergi ke rumah sakit. Jangan-jangan tiba-tiba anaknya ada keperluan, dia perlu antar anaknya. Itu kita harus cari. Kalau ada 100 alasan untuk kita carikan uzur buat saudara kita agar kita jauh dari sifat suuzon, maka berikanlah 99 alasan.
buat kebaikan orang yang kita akan suuzoni itu. Satu baru terakhir, oh emang dia bohong. Terakhir itu terakhir. 100 yang ke 100 insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu penting buat kita untuk belajar husnuzon. Karena orang kalau suuzon itu bawaannya capek. Betul? Capek hati, capek badan, betul? Capek tulis, nih nulis nih di grup-grup, ya di media sosial, ngomongin orang aja, dari pagi sampai mau tidur, ya enggak? Isinya gosipin orang, isinya jelek-jelekin orang. Nauzubillah min. Kira-kira yang begini sehat apa kagak? Kagak sehat. Ya, matanya cepat kunang-kunang, hatinya kotor, ya. Nanti kalau dia belum selesai nih suuzonnya, ya itu kencing sampai ditahan-tahan. Jadinya apa? Kencing batu ente. Nauzubillah min zalik. Saking demennya dia itu ghibah suuzon, ya, sampai dia tahan-tahan lapar, dia kagak makan, dia kagak minum. Kenapa? Ini belum beres nih. Ini gue mesti bully terus ini. Hajar terus. Akhirnya apa? Kena mah. Ya, mahnya mah akut. Nauzubillah min zalik. Jadi semua perbuatan yang dilarang Allah itu dampaknya buruk buat kita. Hati kita jadi kotor, betul? Ya, kepala kita sakit, puyeng mikirin orang. Ya Pak ya? Badan kita juga lelah, nauzubillah min. Maka untuk menyehatkan hati dan badan kita, maka bersikaplah yang positif. Bagaimana bersikap positif? Yaitu dengan berbaik sangka kepada orang lain. Apalagi ada syaratnya ulama. Ya, ulama mensyaratkan ada 3. Ya, nggak boleh kita suuzon. Ya, boleh suuzon kalau sudah tidak memenuhi 3 syarat ini. Ya, kalau masih ada syarat ini kita nggak boleh suuzon. Pertama, orang yang disuuzon ini orang Islam. Yang kedua orang baik-baik, orang soleh. Haram kita suuzon kepada orang Islam dan orang yang baik-baik. Nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus jaga hati kita, insya Allah. Kalau jaga hati insya Allah kita sehat badan. Ibadah kita juga jadi enak. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka itu jamaah semua yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum muslimin bukan hanya hubungan kita husnuzon ini kita jauhi dari hubungan personal antar tetangga, antar kerabat, antar saudara, tapi juga harus kita jauhi dalam konteks hubungan dengan seluruh umat Islam. Ormas Islam, kelompok Islam, jauhi suuzon, jauhi tajassus, jauhi ghibah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya suuzon dan husnuzon ini adalah merupakan bagian dari hati ya. Nah, kalau misalnya kita sudah ada penyakit di dalam hati kita, maka kita akan sangat susah untuk sehat badan kitanya. Baik, terima kasih guruku ilmunya dan kita akan lanjutkan. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita, besarnya pahala di balik ujian. Wah, ini akan ada konteksnya dengan sabar ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Irfan Zidni. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai seorang muslim yang beriman, pasti ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan keduanya, Rasulullah SAW telah memberikan arahan agar umatnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Salah satu contohnya adalah pilar peradaban Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha. Apabila anak cucu Adam telah mati, terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut merupakan pilar dari peradaban Islam yang harus dimaksimalkan, mulai dari ekonomi,
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya yang cakap, terampil, beriman, dan bertakwa. Dan berikut informasi yang telah terangkum untuk 3 wasiat Rasulullah SAW berkaitan dengan peradaban Islam. Wasiat pertama, perkuatan basis ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah bagian integral dari muamalat yang berhubungan erat dengan aspek akidah, ibadah, maupun akhlak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat yang memiliki etos kerja tinggi dalam bisnis perdagangan, baik lokal maupun internasional. Islam pun tidak melarang umatnya untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya. Perintah melakukan sodakoh meniscayakan umat untuk memiliki basis ekonomi yang kuat, menjadi pelaku usaha yang sukses, dan bermanfaat juga membantu kita dalam perjuangan umat Islam guna menegakkan agama Allah. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan atau akliyah dan nakliyah. Problem terbesar yang sedang dihadapi umat Islam saat ini adalah minimnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dibarengi dengan dasar spiritualitas iman serta takwa. Hal inilah yang menjadi konsep dari ilmu yuntafa'u bihi. Kurangnya hal ini dalam tubuh umat Islam bisa berakibat pada bencana yang sangat besar. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat pun menjadi salah satu dari 3 amalan manusia yang akan terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Wasiat ketiga Rasulullah SAW untuk peradaban Islam adalah sumber daya manusia yang cakap dan terampil, beriman serta bertakwa. Sejak kehadirannya, Islam telah menekankan dan mencontohkan pendidikan karakter melalui pribadi Rasulullah SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya sahabat tentang keluhuran akhlak Rasul, ia pun menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran," bahwa akhlak dan karakter Rasul tergambar dan terangkum dalam Al-Quran. Di era globalisasi saat ini, orang tua sering abai dan kurang peka dalam mendidik anak-anaknya, di mana perilaku dan moral anak saat ini berada di ambang titik mengkhawatirkan. Nilai sopan santun, tata krama, dan akhlak sedikit demi sedikit menghilang. Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian khusus, di mana generasi solih dan solihah menjadi bagian penting dalam upaya membangun peradaban Islam unggul yang maju atau khairu ummah. Itu tadi informasi tentang 3 wasiat peradaban Islam yang disampaikan Rasulullah agar kita menjadi umat berintegritas muslim sebagai upaya membangun peradaban Islam. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Besarnya pahala di balik ujian. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Irfan Zidni. Kepada beliau kami persilakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, para jamaah sekalian yang hadir di majelis sangat mulia ini, juga seluruh pemirsa Cahaya Hati Inyus dimanapun berada. Ujian itu salah satu mekanisme Allah untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, pernyataan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Maka untuk membuktikan itu semua, maka adalah yang disebut dengan ujian. Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan saja untuk mengucapkan amanna, saya beriman, saya iman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian adalah untuk menyatakan benar enggak cinta kita kepada Allah, benar enggak cinta kita kepada Rasulullah,
Benar nggak kita mengatakan bahwa agama kita ini adalah satu-satunya menjadi agama yang kita pegang? Benar apa tidak? Maka ada mekanisme yang disebut dengan ujian. Apa yang diuji sama Allah itu? Apa yang diuji? Al-Baqarah 155 menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yabnuwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Niscaya sungguh kami akan menguji kalian sedikit sekali. Apa? Yang pertama khauf, takut. Yang kedua rasa lapar. Yang ketiga kurangnya harta. Yang keempat kurangnya diri, kurangnya jiwa. Dan yang kelima adalah kurangnya buah-buahan. Ini yang diuji sama Allah. Kita diuji sama Allah rasa takut. Takut mau jualan laris apa enggak nih? Mau menikah, ini bisa apa enggak, gimana duitnya. Terus kemudian punya anak, takut lagi, ini gimana bisa enggak nyekolahinnya, nafkahinnya, bisa rasa takut. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan ekonomi ini itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun manusia yang lepas dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lepas. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas asaddu balaan. Wahai Rasulullah, manusia mana? Siapa manusia yang balanya, yang ujiannya paling berat itu siapa? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling berat adalah yang pertama al-anbiya'u, para nabi. Kemudian summal amsalu, kemudian yang mirip kepada nabi. Wal amsalu, kemudian yang ada mirip lagi dengan amsal tadi. Siapa? Para auliyanya Allah, para syuhadanya, para solihin. Fayubtalar rojulu ala hasabi dinihi. Allah menguji seseorang itu seukuran iman dia kepada Allah. Kalau imannya baik, kalau agamanya baik, fa in kana dinuhu sulban. Kalau agamanya itu baik, maka istadda balauhu, maka ujiannya juga kuat. Ujiannya juga berat. Semakin dia tinggi imannya, semakin tinggi juga tingkat ujiannya. Tapi wa in kana dinuhu riqah, kalau agamanya itu rendah, maka ujiannya pun juga seukuran dengan itu. Jadi yang tertinggi orang yang diuji itu siapa? Adalah para nabi. Tidak ada orang yang lebih tinggi ujian yang paling berat daripada para nabi. Kemudian di bawahnya nabi, kemudian di bawahnya nabi. Kemudian terakhir nih orang-orang kayak kita nih, orang-orang awam. Jadi kalau sekarang kita nih diuji apa sesuatu, itu nggak ada apa-apanya sama ujiannya dari para nabi. Contoh misalnya, Nabiullah Ibrahim pernah ditanya, kamu senang sama saya, kamu cinta sama saya. Ya Allah, saya ini pokoknya cinta banget sama engkau ya Allah. Tidak ada lagi yang apapun saya akan korbankan untukmu ya Allah. Lalu kemudian Allah merintahin apa? Suruh menyembelih putranya Ismail yang saat itu sedang cantik ganteng-gantengnya, lagi lucu-lucunya. Itu ujian itu. Sampai kemudian sukses Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menerima ujian ini. Semua nabi menerima ujian ini. Apalagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, pangerannya para nabi, maka ujian yang paling berat para nabi ya ada pada baginda Rasulullah. Rasulullah pernah ditawarin sama orang-orang Quraisy lewat pamannya Abi Thalib itu, ya Muhammad, ini orang-orang sudah nawarin kamu mau apa, mau rumah kayak apa, mau harta kayak apa, mau perempuan kayak apa, asalkan kamu berhenti saja, nggak usah dakwah ini. Apa kata Nabi? Seandainya matahari ada di tangan kananku, bulan ada di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan agama ini, maka aku tidak pernah mau meninggalkan agama ini. Coba, matahari ada di sebelah kanan, sebelah kirinya adalah bulan, simbol bahwa dunia sudah ada di genggamannya. Untuk apa? Ninggalin agama ini. Bergeser Nabi? Tidak, semili pun Nabi Muhammad tidak bergeser. Nah, itu adalah ujiannya para nabi. Banyak sekali kita mendengar ujiannya para nabi itu seperti apa. Yang dibawa para nabi itu para aulia, para syuhada. Bahkan seorang sahabat Nabi pernah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbuk. Wahai Rasulullah, saya cinta sama kamu.
Apa kata Nabi? Intabih ila matakulu. Hati-hati sama yang kamu ucapin ini. Tidak ya Rasul. Wallahi inni uhibbuk. Demi Allah saya ini cinta sama engkau. Kata Nabi, intabi ila matakul. Hati-hati sama yang kamu ucapin. 3 kali dia mengucapkan seperti itu. Kata Nabi, baik kalau seperti itu. Al-ana usbud. Mantapkan dirimu. Sa'aktulaka biyadayya. Aku akan memerangi nafsumu. Beberapa waktu kemudian datang lagi sahabat ini. Sahabat yang tadi ngomong I love you gitu sama Nabi itu. Menyatakan cinta berat sama Nabi itu datang lagi. Apa kata dia? Nabi, kembalikan agamaku ini. Kenapa emang semenjak saya masuk ke agama ini zahabal mal, harta saya hilang. Dulu mah bisnis gampang banget dah. Kenapa sekarang udah masuk Islam, taubat, hijrah jadi susah begini nih. Wa zahabati zaujah, istri minggat. Istri minggat, wa zahabal ikhtiram, kehormatan saya juga hilang. Itu gara-gara saya masuk ini nih. Katanya sahabat, udahlah saya nggak mau lagi, saya udah nggak kuat, saya udah nggak kuat. Maka kata Nabi, tidak seperti itu. Agama ini datang kepadamu untuk yunazzifu wa yutahhiru qalbah, untuk membersihkan dan mensucikan hatimu. Inilah yang kata para ulama tasawuf yang dikatakan bahwa orang itu ada taholli, tahalli, tajalli. Apa itu? Taholli dikosongin, kemudian tahalli ditempatin. Tajalli baru dia nampak. Ibu-ibu kalau ada gelas bekas air teh, bekas kopi, mau dimasukin ke air teh yang baru, itu airnya diapain tuh? Gelasnya itu? Kan dikosongin dulu, dicuci dulu. Biar apa? Biar nanti bisa dimasukkan kopi yang baru. Manusia juga begitu. Ketika dia sudah iktikot, yakin dia bahwa agamaku adalah Islam. Allah satu-satunya adalah yang menjadi peganganku. Baginda Rasulullah adalah kekasihku. Maka bisa saja yang terjadi adalah ditaholiin dulu kita sama Allah. Gimana caranya? Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat, bisnis lancar. Terus urusan gampang, uang gampang. Ini gara-gara sering masuk majelis taklim, tahajudnya rajin. Ini kok malah jadi berubah ini. Kok dulu kagak ada sholat-sholatan lancar rezekinya. Sekarang sholat mulu malah jadi hancur. Itulah yang kemudian membuat beberapa orang menjadi stres. Alah udahlah gak usah sholat-sholatan, gak udah ibadah-ibadahan. Dulu gak begini saya, ada gak yang begitu? Ada yang seperti itu. Maka itulah yang terjadi sama orang-orang. Bahwa ujian yang disampaikan, ujian yang diberikan kepada manusia itu, bahwa ada manusia yang tidak bisa kuat terhadap ujiannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berkatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Kalau kita diuji sama Allah, itu tandanya kita akan naik derajat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ahabballahu abdan wa arada ayyusofiyah." Kalau Allah mencintai seseorang dan Allah ingin dia dibersihkan, maka sobballahu alaihil bala. Allah akan timpakan kepada dia ujian. Kalau hidup kita ada ujiannya, ekonomi kah, keluarga kah, pekerjaan kah, itu tandanya kita mau naik kelas. Dan itu tandanya apa? Tandanya kita ini akan dijadikan kekasihnya Allah. Tapi ujian ini kan agak berat. Contoh, bapak, ibu-ibu, bapak-bapak lagi sholat tahajud malam. Kemudian besok butuh duit. Lalu kemudian datang malaikat nawarin 2. Nih bu, ada duit 10 juta cash sekarang atau nanti ada pahala yang surga. Ibu-ibu milih mana? Uang cash apa nanti? Uang cash apa nanti? Berat. Kita ini ngomongnya nih Allahu Akbar. Allah yang paling besar ngomongnya kita ini. Tapi giliran kita ini nongkrong di warung, ketinggalan handphone sama ketinggalan sholat zuhur, mana yang meresahkan hati kita? Mana yang meresahkan hati kita? Nah maka mudah-mudahan kita kuat menjadi manusia-manusia yang tangguh. Diuji sama Allah, kemudian kita menjadi derajat para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Irfan Zidni, Masya Allah ya.
memang bukan hal yang mudah nih ya untuk menyikapi ujian menjadi pahala buat kita ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Hajar Aswad merupakan batu yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam dari surga ketika ia diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya, batu tersebut berwarna putih bersih, akan tetapi lama-kelamaan batu tersebut menjadi hitam legam. Penyebabnya antara lain karena dosa-dosa manusia. Berikut fakta di balik Hajar Aswad. Di urutan pertama, menjadi sunnah Nabi. Rasulullah SAW pernah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Hal ini pun tersirat dalam kisah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anha yang suatu waktu mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya dan berkata, "Sungguh, aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun enggan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, memiliki kedudukan yang mulia. Seperti yang diketahui, Hajar Aswad ditemukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ketika pertama kali membangun Ka'bah. Kenapa memiliki kedudukan yang mulia? Sebab posisi Hajar Aswad berada di pojok Ka'bah bagian timur, tempat pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Ketiga, posisinya menjadi tempat tawaf. Karena berada di posisi timur pada Ka'bah, maka Hajar Aswad selalu menjadi tempat awal mulai masyarakat muslim melakukan tawaf ketika ke tanah suci. Keempat, Hajar Aswad adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid, baginda Rasulullah SAW mengisahkan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbayat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima, memiliki cahaya yang menerangkan. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Batu tersebut berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Itu tadi informasi tentang fakta di balik Hajar Aswad dan ternyata juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi pola hidup umat manusia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita. Dan nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya yang ada di masjid ya Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, untuk menjawab pertanyaan dari media sosial yang pertama ini dari @rindiani37. Terima kasih ya Rindiani ya. Berapa jarak perjalanan minimal yang ditempuh seseorang agar ia boleh menjamak sholat? Baik, silakan guru. Iya, pertanyaan dari Rindiani. Riani. Iya. Pertanyaan dari Riani, berapa jarak yang membolehkan seorang muslim untuk melakukan rukhsah safar? Ibu bapak saudara-saudara, Imam Hambali mengatakan jarak tempuhnya adalah 142 km. Imam Syafi'i mengatakan 83 km. Ketika sudah sampai kepada persyaratan jarak 83, maka boleh mengambil rukhsah jamak sholatnya. Persoalannya adalah sekarang ini soal jarak dan transportasi sudah bukan lagi jadi masalah. Jalan sudah bagus, kendaraan relatif nyaman, ada AC, tempat duduknya nyaman. Persoalannya kemudian tingkat kesulitannya sejauh mana?
Kalau tingkat kesulitannya memang dirasakan berat, maka syaratnya sudah memenuhi, ambil rukhsah, ambil keringanan dalam beribadah. Contohnya menjamak sholat tadi. Ibu bapak saudara-saudara, yang terpenting adalah keringanan-keringanan yang diberikan kepada kita umat Islam, hendaknya kita gunakan. Sebab kalau kita nggak gunakan rukhsah tersebut, ulama ada yang mengkategorikan itu manusia sombong. Diberikan kemudahan tapi sombong, sok kuat. Maka kalau syaratnya sudah terpenuhi, rukhsah itu kan keringanan buat kita dalam beribadah. Maka dianjurkan, kalau syaratnya sudah terpenuhi, rukhsah diambil. Seperti pertanyaan tadi, sholatnya dijama'. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru. Dan kita akan lanjutkan guru, ada lagi pertanyaan ini dari jamaah yang sudah hadir di sini ya. Baik, silakan Umi yang ingin bertanya. Oh iya, baik silakan. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini dari Majelis Taklim At-Taubah Subang. Saya ingin bertanya kepada Kiai Fikri mengenai dalam kehidupan beribadah, apakah ada keringanan yang hukumnya wajib atau sunnah yang biasa seperti kita kerjakan sehari-hari? Mungkin itu pertanyaan saya Pak Kiai. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini dari Majelis Taklim At-Taubah Subang ya. Nih kayaknya yang nanya ustazah ini. Ada rukhsah tadi yang saya sudah sampaikan, ada rukhsah wajib, ada rukhsah sunnah. Rukhsah wajib kalau itu mengancam kemaslahatan jiwa, maka hukum yang tadinya asal berubah jadi boleh. Makan bangkai misalnya. Tapi kalau di daerah itu memang nggak ada lagi makanan lain kecuali makanan itu. Perlu diingat, dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan harus menimbulkan kemudahan. Itulah Islam. Maka wajib hukumnya itu. Yang tadi saya ceritakan ada bangkai burung misalnya, udah nggak ada makanan lain lagi. Walaupun asalnya bangkai itu haram, maka jadi wajib hukumnya. Karena menjaga keselamatan jiwa. Ada lagi rukhsah selain rukhsah wajib, rukhsah sunnah. Ini sangat ditekankan dan dianjurkan untuk diambil. Apa itu? Nyambung pertanyaan yang awal tadi. Kalau persyaratannya udah cukup melakukan safar, rukhsah sunnah dianjurkan untuk diambil, jamak sholatnya. Jangan ngeribetin diri sendiri. Kalau pergi kemana-mana, jaraknya jauh, sebentar-sebentar berhenti ke masjid, sebentar-sebentar berhenti ke masjid. Islam itu agama yang gampang, tapi ingat, jangan dibikin gampang, sesuai aturannya. Sesungguhnya rukhsah ini pertama, Allah menghendaki hambanya untuk mudah dalam beribadah. Yang kedua, ini bentuk syukur kita seorang hamba kepada Allah. Agar dimanapun kita berada, kita selalu mengerjakan perintahnya dalam hal beribadah. Gunanya apa? Untuk mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, dengan mengambil rukhsah dalam hal beribadah, mudah-mudahan menambah double amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, ya Allah amin tuh ya. Jadi kalau memang udah ada kesempatan atau kemudahan ini diambil ya. Memang ketentuannya tapi sudah ada ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan dari media sosial lagi. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Fahmi Salim. Ini dari Ismaya_new. Berarti ada yang old ya. Baru diganti ke akun ini ya.
Apa sebaiknya yang kita lakukan untuk menghindari rasa sombong ketika kita melakukan kebaikan? Waduh, bagus banget pertanyaannya. Silakan Guru. Ya, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, sombong itu adalah haknya Allah aja. Sombong itu adalah selendangnya Allah. Nggak boleh dipakai, diambil dari Allah untuk dibawa menjadi sifatnya makhluk. Sombong dalam berbuat jahat, zolim aja jelek. Betul? Fir'aun sombong nggak? Sombong. Jelek banget itu udah. Iblis sombong nggak? Sombong. Itu udah jelek. Lebih jelek lagi kalau ada orang sombong dalam melakukan kebaikan. Kan lucu. Berbuat baik tapi dimasuki, diiringi dengan sifat sombong. Maka itu bagaimana caranya supaya kita ini tidak sombong ketika melakukan kebaikan? Pertama, kita harus menyadari bahwa semua kebaikan itu adalah berasal dari Allah. Kita cuma alat. Kita ini dibantu oleh Allah sehingga kita bisa berbuat baik. Makanya kalau kita punya rasa dan sadar dengan hal seperti ini, kita akan rendah hati. Nggak boleh orang kaya sombong, bangun masjid, miliaran sombong. Apa yang mau disombongin? Wong ente punya kaya aja, duitnya, hartanya semua dari siapa? Allah. Semua bahan baku yang digunakan untuk membangun kebaikan itu juga dari siapa? Allah. Orang kaya bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa wakaf. Ya, itu semua kesehatannya dari siapa? Dari Allah. Jalan rezekinya dimudahkan dari siapa? Allah. Maka itu kita nggak boleh sombong ketika melakukan kebaikan. Yang kedua, caranya kita minta dalam doa-doa kita. Supaya Allah jaga hati kita. Jauhkan hati kita dari sifat sombong. Biasanya yang bawa sifat sombong masuk dalam hati itu siapa? Iblis ingin menggelincirkan kita sebagai anak hamba manusia, hamba Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi dan jaga hatiku dari sifat sombong. Jauhkan hatiku dari sifat riya. Insya Allah. Wallah alam bisawab. Aduh, Masya Allah ya. Memang kadang-kadang kita sedikit terbesit aja ya. Jadi sombong akhirnya ya. Memang tipis-tipis banget untuk menyikapi ini ya. Baik, kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid bertanya. Iya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sundari dari Majelis Taklim atau Basubang. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi teman yang selalu syirik atau julid kepada kita gitu. Dan tidak bisa berhusnuzon kepada apa yang kita sedekahkan dan mengatakan bahwa kita itu riya. Masya Allah. Iya. Kalau ada teman kita yang julid seperti itu, satu, jangan-jangan ini adalah teguran dari Allah. Ya, maka kita periksa amal kita. Setiap penilaian orang lain kepada amal perbuatan kita, jangan-jangan itu sinyal, tanda, alarm yang Allah kirim kepada kita. Hei hambaku, udah benar belum amal ente? Ikhlas enggak karena Allah? Jadi kita jangan balik julid sama dia. Kita harusnya husnuzon kepada yang kritik kita, julidin kita. Insya kita periksa amal, ini benar udah ikhlas belum nih? Jangan-jangan emang benar masih belum ikhlas, makanya ada yang julid sama kita. Yang kedua, kita nggak perlu penilaian orang lain, yang kita perlukan adalah penilaiannya Allah. Maka itu kita nggak sakit hati. Jangan kita sakit hati kalau ada orang julid. Sebab yang kita cari adalah surganya Allah. Yang kita hindari adalah nerakanya Allah. Sebab yang julid sama kita bukan yang bikin sorga. Betul. Bukan yang punya neraka. Makanya kita nggak usah takut sama penilaian orang lain. Bismillah,
tawakal 'ala Allah. Kalau kita udah benar melakukan satu kebaikan, apakah itu sedekah, apakah itu macam-macam, bismillah aja, jangan hiraukan penilaian orang lain. Karena yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah ya. Baik guru, mungkin sedikit aku ingin bertanya nih. Memang kadang-kadang kita ini susah banget menghilangkan sombong di dalam hati. Kadang-kadang kita nggak tahu ini kita sombong apa enggak ya. Nah, gimana sih untuk membedakannya nih, kita dalam keadaan sombong, kadang-kadang kok sombongnya hilaf gitu kan? Atau kita sebenarnya oh enggak nih, aku nggak sombong kok, tapi emang begini harusnya gitu. Jadi memang kadang-kadang memang ada orang ya, dari gestur tubuhnya, omongannya itu sebenarnya dia baik. Tapi orang menilainya itu agak sombong. Nah. Memang ada pembawaan yang begitu, makanya kita jangan terburu-buru menilai, menghakimi, memvonis, oh ini orang sombong. Ya, emang gayanya udah begitu. Udah bawaan orok, kata orang Betawi. Ya, maka kita jangan julidin dia. Ya, nah yang penting adalah bagaimana kesombongan itu bukan hanya disampaikan atau diungkapkan melalui wajah atau lisan, tapi kebijakan, perilakunya, tindakan nyatanya betul apa enggak. Nah baru kita bisa lihat ini orang betul-betul sombong apa enggak. Ya, sebab Fir'aun itu kalau perilakunya, ya ucapannya juga mengajak kepada apa? Dia itu pura-pura jadi malaikat, berbuat baik kepada rakyat Mesir, ya kan? Tapi kebijakannya zolim, maka itu kita lihat kebijakannya. Ya, banyak orang berbicara di media tampilnya bagus, memukau, ya kelihatannya benar, kata orang Betawi, jujur katanya. Tapi ternyata kebijakannya yang bermasalah. Nah kita nilai kebijakannya, jangan lihat gestur orangnya. Nah satu lagi nih guru, bener gak sih kita boleh balas orang yang sombong sama kesombongan? Kata orang yang sombong dibalas dengan kesombongan, ada sedekah di dalamnya. Itu boleh gak sih gitu guru? Iya, memang ada ungkapan seperti itu. At-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Artinya kita juga melakukan sombong buat orang yang sombong itu juga nggak boleh berlebih-lebihan. Untuk ngasih pelajaran buat dia boleh. Tapi jangan juga sampai berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Terjatuhnya kita betul-betul sombong, bukan niat kasih pelajaran buat dia. Ya? Iya, baik, terima kasih guruku. Tuh udah jelas banget sekarang ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit sombong. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan melengkapi kenikmatan belajar kita hari ini dengan belajar ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita akan mengaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir ya. Siapin Al-Qur'annya, udah siap? Yuk ngaji yuk, ayo. Sejatinya hidup ini umpamana wong lelungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Mudah-mudahan menjadikan pandangan buat kita qurrata a'yun, menjadi penerang hati kita semuanya, para pemirsa juga yang ada di rumah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirin junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah insya Allah selalu mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Bu, Bek. ini ngajinya yang keras apa yang lembek?
Yang rame aja guru. Masya Allah. Emang ibu-ibu senangnya yang keras. Alhamdulillah. Nah, saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita dan host kita yang luar binasa. Luar biasa guru. Oh, luar biasa ya. Luar binasa. Dan saya ditemani oleh bintang tamu kita. Assalamualaikum. Masya Allah. What's your name? My name is Umiatun. Masya Allah. Umi. Ya Allah. Itu ada lagunya ya Bu Umi ya? Ada lagunya kan? Ada. Iya. Masya Allah. Ini asli dari mana Bu Umi? Dari Subang. 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 Masya Allah. Nangkep belalang sambil minum kecap. Cakep. Cakep. Orang Subang emang pada mantap ya kan? Iya. Alhamdulillah. Nah pemirsa, sebelum kita membaca tentunya kita akan dibacain dulu surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 25. Understand? 25. Masya Allah. Silakan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini mak-maknya ngajinya pinter begini, bagaimana anak-anaknya ya? Apalagi ini ya Allah bintang tamu kita ya Allah yang wece-wece luar biasa, cakep-cakep ya. Alhamdulillah. Emang ada yang salah mak? Iya, Masya Allah. Nah, mari kita pemirsa yang ada di rumah tadi Umi ya namanya ibu juga ya. Ibu Umi, lah ibu juga ya. Masya Allah. Tadi bacanya luar biasa, makharijul hurufnya, Masya Allah sempurna. Tapi ada yang lebih sempurna lagi bareng-bareng kita ya. Ya Allah, dengan pemirsa yang ada di rumah, pegang Al-Qur'annya, dengan Al-Qur'an Masya Allah hati kita jadi tenang ya kan. Amin. Nabi mengatakan al-makhiru bil Qur'an ala safaratil kiramil baroroh. Orang yang ahli Al-Qur'an bareng-bareng dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen nama malaikat Bu? Bu, pengen nama malaikat? Mau malaikat yang mana? Israel? Ya Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hiji dua tilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Ada yang baca Al-Quran, saya ada nenek-nenek bengong aja begini dibelototin. Ya Allah. Alhamdulillah. Dibelototin alhamdulillah juga. Ya Allah. Ingat nadanya ya. Ma. Tuh 2 3. Ma. Mari buka Al-Qur'annya, langsung pasangin di sini lagunya, nadanya ya. Di rumah sambil rengak-rengak juga nggak apa-apa ya, sambil goreng tempe. Mama begitu nggak apa-apa ya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyan. 1 2 3. Innal ladzina irtadu ala adbarihim
tabayyan. Ma tabayyana lahumul huda. 1, 2, 3. Ma tabayyana lahumul huda. Saya tahu mak, napasnya pendek pen. Pendek. Makanya kalau satu ayat kudunya satu nafas. Jangan udah ngaji kalau nggak pakai seni kagak enak ya Bu ya. Bener guru. Ya Bu ya. Iya. Bo. Ya. Ngaji kalau nggak pakai seni kagak enak. Jangankan ngaji, orang nyanyi aja kalau nggak pakai seni kagak enak. Nah, iya guru. Ya enggak? Iya guru. Contoh, nyanyi nggak pakai lagu. Balonku ada 5 rupa-rupa. Warnanya kagak enak ya nggak ya, Bu Umi ya? Iya. Nggak enak kan? Tapi kalau pakai sini kan enak. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, putih, dan biru, meletus balon hijau daur. Kan begitu ya? Lah ya kagak enak kalau nggak pakai seni, betul ya Bu ya? Nah. Masya Allah. Nah, kudu pakai seni nih Bu ya. Nah, Bu. Baik. Bu. Iya guru. Nih di sini ada lafal inna. Inna ya kan? Inna. 1, 2, 3. Inna. Kalau ada nun bertasdid dibaca dengung. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Kalau ada nun bertasdid maka kudu dibaca Dengung. tempatnya dihit. Biar bareng-bareng dibaca dengung. Coba bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Inna. 1, 2, 3. Inna. Coba Bu Umi 1, 2, 3. Inna. Pemirsa kalau bisa di rumah nih mohon maaf tangannya kalau bisa masuk gitu ya. Begitu ya. Itu kan hamzah, Bu ya. Ini kalau bisa tangannya masuk ke sini. Lah dulu saya ngaji mohon maaf Al-Fatihah aja 5 bulan. 5 bulan. Itu saking bodohnya saya. Ya Allah. Innal ladzina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyan. 1, 2, 3. Innal ladzina irtaddu adbarihim min ba'di ma tabayyan. Masya Allah. Nih di sini nunnya bertas, dibaca gunnah, dibaca Coba ibu bareng dengung, gitu. Masya Allah. Ini buat praktik nanti di rumah. Papa, gitu ya. Ya Allah. Terus kemudian naur taddu. Naur itu rohnya disukun diiringi oleh harokat fathah. Di sini maka dibaca tafhim ya, dibaca tebal. Bu, dibaca apa Bu? Tebal. Berarti nama bahasa Arabnya tafhim, yaitu dibaca Tebal. Bacanya naurtaddu. 1, 2, 3. Naurtaddu. Jangan nar Bu, jangan nar gitu ya. Naur. Allahu Akbar. Nah begitu ya. Naurtaddu. 1, 2, 3. Naurtaddu. Naur gitu. 1, 2, 3. Naur. Yang monyong. Kalau yang sudah monyong jangan monyong kan begitu ya. Allah ya Karim. Kemudian adbar. Nah di sini kolkolah ya, kolkolah sughra. Terus kemudian mata bayyana lahumul huda. Nah di sini dibaca mad, dibaca panjang. Kemudian di sini lafal asyaitanu sawwalahum. 1, 2, 3. Asyaitanu sawwalalahum. Asyaitanu sawwalahum. 1, 2, 3. Asyaitanu sawwalahum. Syaitan. Qatitu. Ayo coba Bu Umi. Syaitan.
Saitun. Syaiton. Nah, jangan empok ya. Biasanya begitu itu empok kan begitu ya. Asyaitanu sawwalakum lahum 1 2 3. Asyaitonu sawwalalahu. Coba Bu Bang Ali coba 1 2 3. Asyaitanu sawwalahum. Ulangi lagi wanya kagak panjang 1 2 3. Asyaitanu sawwalahum. Masya Allah, mantap bener dah Bang Ali ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ibu-ibu bareng 1 2 3. Masya Allah, emang cantik. Memang aku akui. Begitu ya, Masya Allah. Allah ya Karim. Alhamdulillah. Terus kemudian setelah kalimat ini, wa amlalahum 1 2 3. Wa amlalahum. Satu alif. Jadi 2 harokat. Wa amlalahum. Wa amlalahum. Lanyanya lalah begitu ya. Do re mi itu setengah ketukan ya. Apa 1 ketukan. Makanya mudah-mudahan ini kalau sering praktek di rumah Bu Umi dengan ibu-ibu di bawah jamaahnya, insya Allah menjadi orang ahli Al-Quran. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Baju hitam, kerudung merah, ditambah sama baju abu-abu. Itu nama warna. Kirain pantun guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja kita mengaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita sudah mendapatkan banyak pelajaran. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Intinya adalah mari perbaiki kualitas ibadah kita, sempurnakan ibadah kita dengan kita memiliki dan menghiasi diri dengan husnuzon. Bersangka baik kepada orang lain, terutama bersangka baik kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan Allah pasti baik buat kita. Kalau kita belum tahu apa rahasia hikmahnya, ya kita mesti bersabar. Insya Allah nanti akan ketahuan, akan dibuka oleh Allah kebaikan-kebaikan buat kita. Kenapa doa kita belum diijabah sekarang? Allah punya jawaban sendiri, insya. Maka kita harus husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada manusia, dalam rangka ikhtiar kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan setidaknya 3 hal untuk orang yang sabar di dalam ujiannya Allah. Wa basyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang pertama? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Orang yang kena uji kemudian dia sabar, Allah bersolawat kepada mereka. Yang kedua, warahmah. Allah kasih sayangnya kepada orang-orang yang mau bersabar terhadap ujiannya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan yang ketiga adalah orang yang mau sabar terhadap ujiannya, dialah orang-orang yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini sangat besar. Allah bersalawat, kita diberikan rahmat oleh Allah, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsir asir alaika yasir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Al-Ustaz Fahmi Salim, Al-Ustaz Irfan Zidni, dan guru kita Ustaz Munawir Ngacir. Terima kasih juga untuk qori kita Azmi Alfis Sahar. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah dan yang hadir di Masjid Bimantara ini. Terima kasih juga, dan kembali kami ingin menginformasikan untuk menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi min Mustafa